Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah yang terus memberikan pada kita karunia, mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, diberi kesempatan untuk bisa sujud, ruku, sholat tarawih, bertilawah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema tentang keagungan ibadah sabar ini adalah merupakan tema yang sangat penting, karena semua kita pasti pernah mengalami ujian. Bahkan mungkin ada di antara kita saat ini yang sedang mengalami ujian. Dan yang belum mengalami ujian pasti suatu saat akan mengalaminya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian mana di antara kalian yang terbaik amalannya. Jadi orang yang hidup di muka bumi harus siap diuji. Siapapun itu pasti diuji. Ada orang yang diuji dengan suaminya. Ada sebagian wanita diuji dengan suaminya. Suaminya kasar, suaminya tidak sayang, ya, dan lain-lain sebagainya, suka menyakiti hati suaminya. Kemudian ada sebaliknya diuji dengan istrinya. Istrinya hanya bisa nuntut, ya, tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Kemudian ada orang diuji dengan orang tuanya. Orang tuanya banyak menuntut, maunya anaknya harus seperti ini dan itu. Perbuatannya tidak dihargai, ya, di sekolah mendapatkan nilai yang tidak bagus, dicaci maki. Kemudian ada juga orang yang diuji dengan anak-anaknya. Bandel, terlibat narkoba. Kemudian banyak juga wanita yang diuji dengan mertuanya. Macam-macam. Jadi ujian bisa menimpa siapa saja. Dan ujian tak kalah menerpa, bukan hanya menerpa orang miskin, ya, rakyat jelata seperti kita ini. Tapi semua orang yang diuji, yang kaya, yang miskin, yang cantik, yang ganteng, yang terkenal, yang tidak terkenal, pejabat, konglomerat, semua diuji. Mereka juga semua pusing, stres, tidak bisa tidur, dan lain-lain. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, Allah menyebut kata sabar dalam Al-Quran itu sekitar 90 kali. Hal ini menunjukkan bagaimana agungnya ibadah sabar ini. Disebut sekali saja dalam Al-Quran itu sudah sangat mulia, apalagi sampai 90 kali. Karena sabar ini merupakan berkaitan dengan lisan, berkaitan dengan hati, dan berkaitan dengan jawarih. Sabar secara bahasa Arab itu kan artinya menahan. Al-imsak atau al-habs, yaitu menahan. Tatkala kita ditimpa ujian, kita menahan lisan, menahan hati, tidak seuzon sama Allah, tidak protes ke Allah. Kemudian menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan, ya, yang menunjukkan ketidaksetujuan kita dengan apa yang sudah Allah takdirkan, ya. Nabi SAW dalam satu sabdanya mengatakan, laisa minna man latamal khududah wa syaqqal juyuba wa da'a bida'wal jahiliyah. Bukan bagian dari kami, ya, bukan kelompok kami, kata Nabi, orang yang menampar-nampar pipinya saat ditimpa cobaan, saat diuji, merobek-robek pakaiannya dan menyeru dengan seruan jahiliyah ketika ditimpa musibah. Jadi sabar itu banyak sekali macamnya, tidak hanya sabar terhadap musibah, termasuk mengajar itu perlu kesabaran. Mengurus dan mengelola masjid juga butuh kesabaran, apalagi mengurus negara, semua butuh kesabaran. Termasuk mengikuti taklim seperti ini juga dibutuhkan kesabaran. Orang kalau tidak sabar dalam belajar, ya, maka dia itu pengennya instan, pengennya serba cepat. Nah, menurut Imam Ghazali, puasa atau kedudukan puasa itu 1/4 iman.
Jadi kalau kita tidak puasa, maka kita akan kehilangan seperempat iman. Ya. Kenapa disimpulkan seperempat? Karena ada hadis yang mengatakan as-shaumu nisfus sabri was-sabru nisful iman. Puasa itu setengah dari sabar dan sabar itu setengahnya iman. Jadi sabar, puasa, dan iman itu tidak bisa dipisahkan. Kalau kita tidak sabar, maka kita akan kehilangan iman setengah. Ya, silahkan dihitung sendiri ya. Itu termasuk kita ini termasuk orang yang sabar apa bukan orang yang sabar. Jadi kita bisa mengukur orang yang ada di sekitar kita, saudara kita, keluarga kita, teman kita. Kalau ada orang yang ngamukan, suka marah-marah, nyinyir, itu sudah kehilangan setengah dari imannya. Kalau tidak puasa juga ya, sudah tidak sabar, tidak puasa, maka imannya tinggal seperempatnya saja. Jadi orang beriman itu harusnya bersabar, dan di antara jalan untuk menemukan sabar itu adalah puasa. Tidak cuma puasa lahir, tapi juga puasa batin. Nah, sabar itu kan adalah merupakan puasa batin. Kita dicaci maki orang, dizalimi orang, terus kita sabar. Itu kan namanya puasa namanya. Kita kalau mau balas, itu sangat bisa. Ya, kalau sekedar mencaci maki, menyebut-nyebut nama binatang, itu mungkin kita lebih canggih. Cuma kan itu kita tahan. Nah, itu namanya puasa. Kalau puasa lahir, ya, kalau kita mau, kita bisa. Mau minum banyak bisa, mau makan yang banyak juga bisa. Tapi kita tahan, ya, kita tidak makan. Puasa batin juga begitu. Kalau mau sekedar memati orang, ya, 100 kali lipat lebih dahsyat. Cuma itu kita tidak lakukan. Nah, itulah yang dinamakan dengan sabar. Jadi seorang beriman itu cirinya antara lain adalah sabar. Dan orang sabar itu adalah orang yang mau puasa. Orang yang tidak siap puasa biasanya dia tidak sabar. Dan orang yang tidak puasa itu kan pokoknya yang ada di hatinya diucapkan begitu saja. Ya. Apa yang dia maui diambil begitu saja tanpa mempertimbangkan positif negatifnya, maslahat dan mudaratnya. Nah, sabar terus belajar, ya. Sabar meningkatkan skill, sabar memperbaiki agar kinerja kita jadi bagus. Ya, selama ini kan kita terhadap ibadah sabar ini kita pukul rata, ya. Apa yang terjadi, ya biar saja kita sabar. Rumusnya bukan begitu, ya. Kesabaran itu pahit, tapi buahnya manis. Saya pikir ini tidak perlu dijelaskan, sering kita dengar seperti itu. Jadi hidup ini yang untuk kita manusia itu beda dengan semua makhluk yang lain. Kalau makhluk Allah yang lain itu paket jadi. Kalau manusia itu ada dalam potensi. Maksudnya bagaimana? Kita bisa mencapai hal-hal yang besar, tapi masih dalam potensi. Kalau kita ingin mewujudkan potensi itu, maka kita butuh usaha, butuh perjuangan, butuh upaya, dan butuh daya, dan lain-lain sebagainya. Kalau tidak ada itu semua, maka kesuksesan tidak akan keluar. Maka orang yang ingin sukses, ingin berhasil, termasuk seorang pemimpin, harus punya daya sabar. Sabar dalam berusaha, sabar dalam berjuang, dan sabar dalam mengaktualkan potensi tadi. Tidak mungkin keberhasilan itu datang tiba-tiba kalau kita tidak belajar akhlak tentang sabar. Sabar menurut para ulama itu dibagi lagi menjadi 2, sabar menanggung hasil dan sabar menjalani proses. Yang pertama, sabar menanggung hasil, ya kalau ketemu hasil, ya yang tidak diinginkan, sabar. Kalau ketemu hal yang baik, ya sabar. Tapi sabar menanggung proses, ya itu sabar dalam perjuangan. Jadi sabar, harusnya yang lain sedang istirahat, santai-santai, rebahan, kita malah bekerja, kita malah mengajar, kita malah ke sekolah. Harusnya yang lain sudah rekreasi, kita malah lembur. Nah, ini adalah merupakan bentuk sabar dalam proses.
Harusnya yang lain makan-makan, kita malah puasa. Yang lain tidur, kita malah sholat, ibadah. Ini kan namanya sabar dalam proses. Ini pahit. Ya, memang pahit. Tapi jangan lupa, hanya yang puasa, hanya orang yang berpuasa yang bisa menikmati manisnya buka puasa. Menikmati nikmatnya berbuka puasa. Hanya yang mau menanggung kepahitan inilah yang nanti akan menemukan kemanisan hidup. Jadi kalau teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu ingin kehidupannya meningkat dan ketemu buah dan hasil yang manis, ya harus mau menanggung proses yang pahit. Kalau kita tidak mau minum obat yang pahit, yang sakit itu tidak akan hilang. Jadi seorang muslim yang baik harus punya kesabaran dalam proses. Mungkin dalam perjuangan itu kita dikritik, diserang kiri kanan, dinyinyirin, bahkan oleh teman sendiri, ya, yang sabar karena perjuangan itu memang tidak mudah dan naik turun, ya, ada naik turunnya, ada hal-hal yang harus dikorbankan. Demikianlah sedikit tentang keagungan ibadah sabar ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.